Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fila Trisnawati dengan NIM 64221545. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu metode analisis biaya produksi dalam penentuan harga jual produk pada studi kasus PT Selera Rojo Abadi Semarang. Pendahuluan dalam dunia bisnis, penentuan harga jual produk adalah keputusan strategis yang sangat penting. Hal ini karena harga jual tidak hanya mempengaruhi pendapatan perusahaan, tetapi juga dapat berdampak pada tingkat penjualan, laba bersih, dan posisi bersaing perusahaan di pasar. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penentuan harga jual adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku produksi menjadi bahan produk jadi siap dijual. Menurut Hasan dan Momen, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Sedangkan menurut Desi Mamora, untuk membantu manajemen menganalisa produksi, biaya produksi pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode penentuan biaya produksi ada 7. Yang pertama, metode full costing. Yang kedua, metode variable costing. Yang ketiga, gross margin pricing. Yang keempat, direct cost pricing. Yang kelima, full costing pricing. Yang keenam, time and material pricing. Dan yang ketujuh adalah cost plus pricing. Langsung saja ke pembahasannya. Pada biaya bahan baku bulan Desember 2020 yaitu sebesar Rp103.578.244. Pada bulan Januari 2021 yaitu Rp72.504.630. Pada bulan Februari 2021 yaitu Rp74.047.975. Yang totalnya sebesar Rp250.570.849. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebanyak 20 orang yang berjumlah 35 juta. Pengeluaran untuk biaya tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan proses produksi di PT Selera Rojo Abadi yang meliputi pelayan, kasir, juru masak, asisten dapur, dan yang lainnya. Untuk biaya overhead perusahaan pada bulan Desember 2020 yaitu Rp17.055.194. Pada bulan Januari 2021 yaitu sebesar Rp12.281.050. Pada bulan Februari sebesar Rp11.714.931. Yang totalnya sebesar Rp41.031.176. Masuk saja ke biaya produksi rumah makan. Biaya produksi pada bulan Desember 2020 yaitu ada biaya bahan baku yang sebesar Rp103.058.244. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 35 juta, biaya overheadnya sebesar 18.950.206. Total HPP-nya sebesar Rp157.528.460. Penjualannya Rp188.820.633. Untuk bulan Januari 2021, biaya bahan bakunya terjumlah Rp72.504.630. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp35 juta. Biaya overheadnya sebesar Rp12.261.050. Total HPP-nya Rp119.765.680. Dan penjualannya sebesar Rp150.612.762. Untuk bulan Februari 2021, biaya bahan bakunya terdapat Rp74.447.975. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp35 juta. Biaya overheadnya sebesar Rp11.714.931. Total HPP-nya sebesar Rp121.202.906. Dan penjualannya sebesar Rp145.213.858. Untuk perhitungan harga jualnya, pada bulan Desember, HPP-nya sebesar Rp157.528.460 dengan jumlah porsi 5.513 dan nominalnya sebesar Rp187.442.000. Labanya sebesar Rp29.913.540.
Pada bulan Januari, HPP-nya sebesar Rp119.756.680. Jumlah porsinya 4.322.000, nominalnya sebesar Rp146.948.000, dan labanya sebesar Rp27.182.320. Untuk bulan Februari, HPP-nya terdapat Rp121.202.906 dengan jumlah porsi 4.377 dan nominalnya Rp148.818.000. Labanya sebesar Rp20.615.994 dan yang total HPP-nya sebesar Rp398.497.046 dengan jumlah porsi semuanya 14.212 porsi. Untuk nominalnya Rp483.208.000 dan labanya sebesar Rp84.710.954. Dengan menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan variabel costing, dengan menjumlahkan biaya produksi yang bersifat variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Perusahaan dalam proses produksinya biasanya mampu menghasilkan sekitar 5.000 porsi per bulan. Pada bulan Desember 2020, perusahaan mampu menjual sebanyak 5.513 porsi dan memperoleh laba sebesar Rp29.913.540. Terjadi penurunan di bulan Januari 2021 dan Februari 2021 karena adanya wabah penyakit COVID-19 dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga pada bulan Januari 2021 hanya bisa menjual sebanyak 4.322 porsi dengan laba sebesar Rp27.182.330. Sedangkan pada bulan Februari 2021 terjual 4.377 porsi dengan laba Rp27.615.094. Dari hasil analisis data yang diperoleh, pemilik usaha menetapkan harga sebesar Rp35.000 untuk setiap porsinya, jika dihitung laba yang diperoleh sebesar 25%. Apabila perusahaan ingin mendapatkan laba yang lebih besar, perusahaan bisa menaikkan harga jual menjadi Rp36.500 dengan margin sebesar 30%. Namun, perlu dipertimbangkan yang lebih hati-hati agar produk bisa bersaing di pasar dan konsumen tetap dapat membeli produk yang ditawarkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis biaya produksi untuk menentukan harga jual pada PT Selera Rojo Abadi, bahwa keputusan perusahaan dalam menentukan harga jual sudah sesuai dengan tujuan laba yang diinginkan perusahaan, yaitu sebesar Rp35.000 dengan memperoleh laba 25%. Dengan menggunakan metode variable costing, perusahaan masih mendapatkan laba yang cukup untuk jangka pendek meskipun pada bulan Januari dan Februari terjadi penurunan penjualan yang disebabkan adanya peraturan pemerintahan yang membatasi kegiatan masyarakat akibat wabah COVID-19. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.